Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita indikasi. Rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dzarain. Amin. Kajian kita yang ke-18. Kajian kita yang ke-18 tentang al-anwa'u thalathu lit-tahfizi. 3 jenis motivasi. Al-anwa' ats-tsalatsu lit-tahfizi. 3 jenis motivasi. Kemarin kita udah mengetahui tentang motivasi dan contoh-contohnya. Contoh yang terakhir kita bahas, ada seorang kakek-kakek dan nenek bawa cucunya yang kecil, bayi, tentara yang disersi, yang lari dari barisannya, barisan perang, karena takut mati. Karena takut mati. Setelah ketemu, tentara dan kakek neneknya ingin bersama-sama mencari tempat aman. Ketika sepakat satu sama lain untuk saling menjaga dan membawa barangnya sendiri-sendiri, berangkatlah kakek nenek dan tentara itu. Tiba-tiba di tengah jalan itu kakek itu jatuh. Ketika jatuh digendong oleh tentaranya. Lama-lama tentaranya nggak kuat, jatuh juga, ditaruh itu kakeknya. Setelah kakeknya ditaruh, yang lain pada pergi aja. Nah, tiba-tiba neneknya itu datengin kakek yang sudah jatuh nggak bisa apa-apa. Kakeknya juga udah bilang sudah tinggal aja saya, sudah nyerah. Nah, tapi tadinya udah sepakatan untuk membawa anak kecil itu gantian gendongnya. Nah, kata nenek itu, ini giliranmu membawa anak kecil ini. Kakek-kakek yang sudah nggak punya tenaga akhirnya berdiri lagi dan lari. Itu artinya apa? Motivasi itu bisa dari unsur macam-macam. Orang yang sudah nggak merasa punya tenaga
ketika ada situasi yang berbeda-beda bisa termotivasi. Bisa dari luar, bisa motivasi internal, bisa eksternal, bisa macam-macam. Nah, kita akan kaji satu persatu. Teori motivasi itu bisa menggerakkan orang. Apalagi Anda seorang pemimpin. Kalau Anda jadi pemimpin, harus tahu cara memotivasi orang. Harus tahu. Orang per orang dipelajari. Ini makhluk ini, orang ini kayak apa sih wataknya? Wataknya kayak apa? Pikirannya kayak apa? Senengnya apa? Lalu motivasinya gimana? Biar mau bergerak. Kan beda-beda orang mau bergerak karena dimotivasi. Lah, kalau motivasinya nggak nyambung, nggak bergerak, kayak gitu. Kita pelajari satu-satu. Al-anwa'u tsalatsu lit-tahfizi. 3 jenis motivasi. Yang pertama, hafizul baqa'i, motivasi bertahan hidup. Nah, ada namanya jenis pertama, motivasi bertahan hidup. Ya'uddu hadzal hafizu huwa aqdamul hawafizi fi sulukil insani. Kembali pada motivasi ini, ya'uddu kembali ya hadzal hafiz pada motivasi ini, bermula motivasi itu aqdamul hawaiz fizi, motivasi tertua fisulukil insani dalam perilaku manusia. Motivasi yang pertama ini hafizul baqa'i, yaitu motivasi bertahan hidup. Itu motivasi tertua dalam perilaku manusia. Motivasi tertua dalam perilaku manusia. Fakulluna nataharraku wa na'malu wa nadribu fil ardi wa fi adhanina isba'u hajatinal asasiyah lil baqa'i. Kita semua bergerak, bekerja, berusaha di atas buminya Allah ini. Dalam hati kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup. Jadi kita bergerak di muka bumi, bekerja siang malam, itu tidak lain di hati kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu semuanya orang. Fakuluna maka bermula tiap-tiap kita itu nataharok, bergerak siapa kita, wa na'malu dan bekerja, wa nadribu dan berusaha, fil ardi di bumi, di tanah, fi alhanina wa fi alhanina dan di dalam pikiran kita, wa fi alhanina dan itu di dalam pikiran kita, isba'u hajatina bermula memenuhi kepentingan, kebutuhan kita al-asasiyah yang pokok, lil baqa'i untuk hidup. Orang bergerak, bekerja, berusaha di muka bumi ini dalam hatinya untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup. Contohnya al-amanu, al-ghoda'u, al-ama'u, al-ma'u, al-ihtiyajatu, al-ma'isyiyatu. Kebutuhan aman, al-ghoda' kebutuhan makan, al-ma' kebutuhan minum,
al-ihtiyajat dan kebutuhan-kebutuhan al-ma'isyiyah untuk hidup, kebutuhan untuk hidup. Semua orang yang bergerak, yang bangun pagi, yang tidur malam, yang bergerak itu semua untuk kepentingan hidup. Lihat, siang malam Jakarta nggak tidur, yang nggak tidur malam itu pun untuk ihtiyajat, isba'u hajatinal asasiyah lil baqa, untuk memenuhi kepentingan hidupnya siapa aja. Jadi kalau gitu ternyata kepentingan hidup nggak gampang ya, nggak mudah. Siang malam lihat aja itu orang bekerja siang malam, jualan di pinggir jalan, kehujanan, gigitin nyamuk, atau kerja siang malam. Itu tidak lain isba'u hajatinal asasiyah lil baqa. Tujuannya untuk al-aman, keamanan, al-ghoda, untuk makan, al-ma'a, untuk minum air, lihtiyajati al-ma'isyiyati, untuk kebutuhan hidup. Wa bimujarradi an nash'ura bitahdidi li hadhil ihtiyajati natahaffazu bisyadidatin wa nashra'u fi ta'mini hadzal ihtiyaj. Wa bimujarradi an nash'ura, dan begitu merasa terancam, wa bimujarradi an nash'ura bitahdidi li ihtiyajat, begitu kita terasa atau merasa terancam, nah kita baru terancam, natahaffazu bisyiddatin, maka kita akan mempunyai motivasi yang keras, dan kita akan memulai mengamankan kebutuhannya. Kalau kita tentang kebutuhan dasar hidup terancam, kebutuhan dasar untuk hidup kok terancam, wa bimujarradi an-nash'ura bitahdidi li hadhil ihtiyajat, dan ketika kita merasa kepentingan hidupnya terancam, maka natahaffazu bisyiddatin wa syara'a fi ta'mini hadzal ihtiyaj, maka kita akan termotivasi dengan kuat untuk memulai mengamankan kebutuhannya. Itu pasti. Kalau kepentingan hidupnya terancam, orang akan bersikeras. Natahaffazu bisyadidatin, bersikeras, termotivasi keras untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, coba bayangkan bapakmu, kamu di sini leha-leha, bapakmu sudah menyuruh kamu sekolah belajar di sini, kamu di sini kok leha-leha, belajar nggak mau, senengnya main HP terus. Bapakmu di kampungmu itu loh, punggungnya sampai mengkilap nyarikan duit kamu, nyangkul ke sawah, punggungnya sampai mengkilap, hanya yang ada di pikiran bapakmu itu untuk anakku, untuk anakku, untuk anakku. Kamu kalau nggak percaya, nanti kalau kamu udah jadi ibu, punya anak, kamu jadi bapak, punya anak,
Otak kita itu hanya untuk anakku, sampai berani, sampai berani berantem ya, sampai berani berantem padu di pasar. Nah itu untuk apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan dasar sampai terusik, orang bisa melakukan apa saja. Yatahaffazu bisyiddatin, itu akan termotivasi dengan kuat. Ya kok kamu yang dibela-belain oleh bapaknya, oleh kakeknya, oleh ibunya dibela-belain, di sini gloyar, tidur aja, belajar enggak, mencoba usaha enggak, ini enggak, mau apa itu? Wabi mujarati an-nas'ura, dan begitu merasa terancam siapa kita merasa bitadidilihadil ihtiyajat, dengan terancam pada kebutuhan-kebutuhan ini, natahaffazu, maka kita bisiddatin, maka kita termotivasi dengan kuat, wa nasra'u fi ta'mini hadzal ihtiyaji, dan memulai mengamankan kebutuhan ini. Wa nasra'u fi ta'mini hadzal ihtiyaji, dan mulai mengamankan kebutuhan ini. Fil hurubi naro al junuda yuharibuna biquwatin syadidatin. Dalam satu peperangan, kita melihat ada prajurit-prajurit yang perang dengan gagah gempita, dengan kuat, sangat kuat. Hatta idza hada'a al-qitalu laqiyathum al ardi la yastati'una al-haraka, sehingga ketika perangnya sudah selesai, kita temukan mereka prajurit-prajurit yang gagah itu terhempas di tanah, geletak di tanah, tidak mampu apa-apa, sampai nggak mampu apa-apa. Perang, jika habis perang, banyak orang terhempas di tanah, nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah kecapean, habis tenaganya. Tapi tiba-tiba ketika fa'ila ahasu bikhatarin qamu thaniyatan, ketika tiba-tiba mereka merasa ada yang berbahaya, walaupun dia sudah tergeletak, ngelihat ada bahaya, qamu thaniyatan, dia akan berdiri yang kedua kalinya, berdiri lagi. Kenapa berdiri lagi walaupun dia sudah tergeletak begitu? Karena motivasi untuk bertahan hidup itu refleks dari Allah. Motivasi untuk bertahan hidup itu refleks dari Allah. Nggak tahu kamu punya motivasi itu enggak? Kalau lapar ya udahlah, pokoknya lapar biarin aja, perut saya sendiri lapar ya silahkan lah, biar lapar aja gitu. Saya mau tidur gitu. Otakmu sama mulutmu bilang saya mau tidur, perut kamu lapar, silahkan aja. Coba bisa nggak? Di dalam perang Naro kita melihat al-junuda akan fil urubi, dalam pertempuran Naro kita melihat al-junuda akan tentara yuharibuna yang bertempur. Siapa tentara bikuatin syadidatin, dengan kekuatan yang penuh, kekuatan yang dahsyat. Hatta idza hada'a, sampai ketika mereda apal kita lu perangnya, laqiyathum, tetap menghampar alal siapa mereka junud alal ardi, menghampar, terhamparkan alal ardi, di atas bumi,
layas tatiuna yang tidak mampu, siapa junud, tidak mampu al-haroka akan bergerak. Tapi fa'idha ahasu, dan ketika mereka merasa bikhatarin dengan ada bahaya, bikhatarin dengan ada bahaya, qamu berkata, berdiri siapa mereka, taniatan yang kedua kalinya. Tapi kalau merasa ada bahaya, langsung refleks. Nah, ini yang disebut namanya motivasi bertahan hidup. Hafizul baqa'i, motivasi bertahan hidup. Wahum fi qimmatil quwwati wal unfuani innahu hafizul baqa'i alladhi yathiruhum wa yadfa'uhum limughalabati ta'abi wal irhaqi bal wal isobah. Nah ini orang yang kayak tentara tadi yang sudah tergeletak, udah nggak kuat rasanya, tiba-tiba kok ngelihat ada bahaya, komutaniatan, dia langsung berdiri. Itu namanya wahum fi qimatil quwati wal unfuani, yaitu dia itu dalam puncak kekuatan dan agresi. Padahal sudah tadinya tergeletak gak bisa apa-apa, tapi ketika ada perasaan ada yang mau nyerang, terancam dia berdiri dan dia dalam kekuatan yang di puncak kekuatannya. Innahu hafizul baqa, dan itulah yang disebut hafizul baqa, yaitu motif bertahan hidup. Wahum bermula junud fi qimmatil quwati, di dalam puncak kekuatan, wal unfuan, dan dalam puncak kekuatan agresi. Innahu, sesungguhnya tindakan yang kayak gitu itu hafizul baqa'i, motivasi bertahan hidup, alladzi yathiruhum, yang menggairahkan hum pada mereka, wayadfa'uhum, dan mendorong hum pada mereka junud, menggerakkan dan mendorong limughalabati ta'abi, untuk mengatasi atau mengalahkan kecapean, kelelahan, untuk mengalahkan kelelahan, wal irhaqi, dan mengalahkan kecapean, bal wal isobah, dan bahkan cedera. Jadi kalau ada ancaman, refleks, walaupun tenaganya sudah habis kayak kakek nenek yang bawa anak kecil cucunya tadi, atau seperti tentara yang sudah terkapar di tanah masih hidup, kalau ada orang mau menembak atau mau membunuh, dia akan cepat bergerak. Itu refleksnya motivasi bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, uang 100 perak saja bisa sampai bunuh-bunuhan. Bertahan hidup itu 100 perak sampai bunuh-bunuhan, karena bertahan hidup. Refleks, nggak ngerti, karena mereka itu sampai kadang nggak ngerti untuk ngisi perut selain membunuh, itu kadang nggak ngerti. Khilaf. Nah, jadi Anda harus paham dan tahu memotivasi orang. Kalau orang itu kondisinya adalah untuk bertahan hidup,
itu mestinya lebih mudah dimotivasi. Maka pemerintah membuat aturan ongkos gaji UMR, upah M-nya apa? Minimum regional. UMR itu harus untuk cukup makan sebulan. Harus itu namanya upah untuk bertahan hidup. Nah, kalau upah itu kerja di pemerintahan, kerja di suatu tempat, untuk makan nggak cukup, apalagi untuk beli transport, berangkat ke tempat kerja nggak cukup lagi, yontek wis bubar wis. Jadi nomor satu dari 3 model motivasi adalah hafizul baqa, yaitu motif bertahan hidup. Yang kedua, namanya muhfizatun khorijiyatun. Muhfizatun khorijiyatun, motivasi eksternal. Nah, kalau tadi motivasi bertahan hidup, nah ini ada jenis yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datangnya dari luar. Mungkin dari kiainya, mungkin dari ustadznya, mungkin dari gurunya, termotivasi oleh gurunya, termotivasi oleh kiainya, termotivasi oleh temannya. Kalau Anda berteman, Anda bergaul dengan orang-orang baik, saya yakin motivasi yang masuk dari luar untuk Anda akan menjadi baik. Kalau Anda bergaul dengan preman, Anda akan termotivasi pertama kali melihat tatonya, Anda membuat tato. Termotivasi Anda melihat cukurannya, Anda langsung niru membuat cukurannya. Ini motivasi dari luar. Anda kalau bergaul dengan orang yang baik, melihat dasinya, sepatunya mengkilap, Anda nanti akan niru itu. Nah, ini penting, pergaulan juga penting karena akan menimbulkan motivasi dari luar. Alhamdulillah saya itu dari kecil datang ke Jakarta, saya mengikut orang-orang hebat, ngikut Kiai Nur, termotivasi bagaimana membuat pesantren. Saya ngikut Gus Dur, termotivasi bagaimana kita ikut khidmah di NU. Karena ngikut Gus Dur. Mungkin kalau saya putarannya keluar dari 2 jalur ini, saya di pasar aja misalnya, ya mungkin saya senangnya dagang, mungkin. Nah, karena kita itu ada hidup dengan siapa, maka akan terpacu, termotivasi di situ. Alhamdulillah dari tahun 89 saya ngikut Gus Dur sampai presiden, sampai keluar dari istana, sampai selesai tugas semua. Saya ngikut Kiai Nur untuk mendirikan pesantren. Kiai Nur mendirikan pesantren dari awal saya ikut sampai berapa pesantren. Nah, termotivasi saya, tahu ilmunya bikin pesantren. Termotivasi saya, tahu caranya bagaimana ngelola organisasi karena ikut Gus Dur. Termotivasi bagaimana hubungan politik karena dengan Gus Dur. Anda lihat saja, buka di YouTube, tulis pilihan Presiden Abdurrahman Wahid, saya ada di situ. YouTube-nya dipasang di MPR, kelihatan. Muhfizatul Khorijiyah,
motivasi eksternal. Al-insanu la ya'ishu wahdahu wa la yumkinu ijtiza'ahu anil fiha. Orang tidak bisa hidup sendirian dan tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat, ijtiza'ahu anil mujtama'i, dan tidak mungkin pula dipisahkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Itu pada dasarnya dulu. Dasarnya manusia, al-insanu, sesungguhnya al-insanu bermula manusia itu la ya'isu, tidak bisa hidup siapa insan wahdahu pada dirinya sendiri. Insan wala yumkinu, tidak memungkinkan ijtiza'ahu pada memisahkan dirinya insan anil mujtama'i dari masyarakat, wal bi'ati dan dari lingkungan, allati yahya fiha yang menjadi tempat tinggalnya, fiha dalam bi'ah. Orang tidak bisa dipisahkan sendirian pada dasarnya, karena tidak mungkin bahwa orang itu dipisahkan dari masyarakat, suruh sendiri nggak mungkin, dan juga dipisahkan dari lingkungannya. Jadi maka manusia adalah makhluk sosial. Fal mujtama'u, maka bermula masyarakat, daiman ma yuwajihulil mar'i ibaratun tahfiziyatun, bahwa masyarakat itu akan selalu menghadapi seseorang, seseorang akan fase-fase motivasi, menghadapi fase-fase motivasi terhadap orang lain dari orang lain. Setiap orang akan mendapatkan motivasi dari orang lain. Kamu ikut saya, akan termotivasi oleh saya. Saya ikut Gus Dur, saya termotivasi oleh Gus Dur. Saya ikut Kiai Nur, saya termotivasi oleh Kiai Nur. Itu pasti kayak gitu. Wal mujtama, maka bermula masyarakat daiman selamanya, daiman selamanya, daimam ma selama-lamanya, ma pada sesuatu, yuwajiu yang menghadapi, pada ma siapa insan, menghadapi lil mar'i pada seseorang. Yuwajiu menghadapi ibarat tahfiziyah, akan fase-fase motivasi. Itu akan fase-fase motivasi akan pasti didapatkan dari seseorang itu. Wawasailul a'lami, dan alat media, takumu bidauriha, memainkan perannya, aidon begitu pula. Nah, media itu juga takumu bidauriha aidon, itu media. Media memainkan perannya. Peran apa? Ya peran motivasi. Wal ahl, dan keluarga, wal asdiqo, dan teman-teman, kadzalika begitu pula. Jadi motivasi eksternal itu termasuk orang-orang lain, alat-alat media, takumu bidauriha, keluarga, teman, begitu pula. Jadi Anda bisa termotivasi oleh siapa saja yang sifatnya eksternal dari luar. Dapat pengaruh apa, melihat yang Anda ingini kok cocok, ya udah sampean akan ngikutin itu. Nah, maka kalau kamu sudah punya tujuan hidup, ingin jadi apa, kayak apa,
maka cari orang yang Anda senangi, yang sesuai dengan tujuan hidup Anda. Tokoh juga gitu. Kalau Anda senang politik, lihat orang-orang politik. Anda deketin mereka untuk belajar politik. Gitu. Kalau Anda seseorang yang senang sosial, lihat tokoh-tokoh sosial, datengin mereka, kawanin mereka, ikutin mereka caranya. Kalau Anda senang jadi bisnismen, siapa tokoh yang baik, yang bagus Anda ikuti, datengin, ikutin cara bisnisnya. Nah, itu namanya muhfizat khorijiyah, motivasi eksternal. Kama annal kutuba wad-daurat tuqaddimu masahatan kabiratan minat tahfiz. Buku-buku, kitab-kitab, training-training, kursus-kursus, diskusi-diskusi, itu juga memberikan motivasi. Nasahatan kabirotan merupakan lapangan motivasi yang besar. Minat tahfizi, buku-buku tadi kan teman, pimpinan, orang-orang tadi. Dan sekarang buku-buku, training-training, kursus-kursus, itu juga memberikan motivasi. Kama anal kutubah, selain itu, sesungguhnya buku-buku, wadawrat dan kursus-kursus, itu tuqaddimu memberikan masahatan kabiratan, akan lapangan yang luas, minat tahfizi dari motivasi. Buku-buku itu memberikan motivasi yang luas. Selain teman-teman juga, wa katsiran ma yakunu mu'asyirut tahfizi aliyan ladaina hina manaqra'u kitaban hamasiyan au nahduru dauratan qawiyatan. Banyak, sering kali, sering banyak bahwa indeks motivasi yakunu mu'assirat tahfiz, indeks motivasi kita itu tinggi, sering motivasi kita itu tinggi, alian ladaina. Tapi kalau kita secara antusias mau membaca kitab, indeks kita bisa naik menjadi tinggi sering kalau kita membaca kitab, naqra'u kitaban hamasian, atau kita datang pada suatu seminar, datang pada suatu conference, datang pada suatu kursus-kursus, itu bisa meningkatkan indeks motivasi kita cepat. Ikut diskusi, ikut seminar, ikut belajar, itu motivasi kita naik. Nah ini kamu kan belajar nih sama saya, masa nggak naik motivasinya? Ya harus naik. Kama anal kutubah, seperti halnya kitab-kitab, buku-buku wadaurat dan kursus-kursus itu qaddimu, memberikan masahatan kabirotan, akan lapangan yang besar, minat tahfizi dari motivasi. Wa katsiroma, dan seringkali yakunu ada apa mu'asyirut tahfizi, indeks motivasi, ada itu alian, naik tinggi, ladaina pada kita, pada diri kita. Hina manaqra'u, ketika kita membaca kitaban pada satu kitab, hamasian, secara antusias, au
nahduru atau mendatangi siapa kita, mendatangi dauratan qawiyatan, akan mendatangi kursus-kursus yang kuat. Nah, ini itu bisa memotivasi diri kita dengan tinggi. Wa ahabbu an wa ahabbu anna wa ahabu an ahduraka qari'il aziz min anna takfizati al-kharijiyata ma talbatu yahbu birikiha ba'da fatratin qasiratin. Kata penulis buku ini, kitab ini, yang menulis kitab ini, mu'allifnya bilang, aku ingin memperingatkan Anda, wahai para pembaca kitabku ini, bahwa sesungguhnya motivasi dari luar itu akan segera memudar. Jadi motivasi yang dari luar tadi, yang didapatkan dari orang, teman Anda, tokoh Anda, itu ma talbithu yakhbu bari biriqiya ba'da fatratin qasiratin, itu akan mudah pudar, lupa, hilang motivasi yang didapat dari luar. Lidha, karena itu yajibu ayakuna hafizul mar minna ka'aminan bitahilihi. Maka karena motivasi yang didapatkan dari luar itu adalah mudah pudar, mudah hilang, kata pengarang kitab ini mengingatkan, lidha yajibu ayakuna hafizul mar minna ka'aminan bidakhili, itu harus mempunyai motivasi yang dari dalam diri kita sendiri yang lebih kuat daripada mendapatkan motivasi dari luar. Tapi motivasi diri kita sendiri yang harus lebih kuat. Wa ahabu, dan aku lebih suka an ahzuroka, untuk mengingatkan Anda, qari'il aziz, wahai pembaca yang budiman, min anna takfizat, sesungguhnya motivasi-motivasi al-kharijiyah yang dari luar itu matal bitu, tidak bisa tetap yahbu barikiha birikiha, yang bisa menguap, memudar, segera memudar, mudah memudar, ba'da fatrotin qasiratin, setelah waktu yang pendek. Lidha, karena itu yajib, wajib, ayakuna, ada apa, hafizul mar'i, motivasinya seseorang, mina dari itu, mina dari kita, ada itu keaminan bidahilihi, terpendam dengan aman di dalam diri kita sendiri. Motivasi dari luar itu mudah pudar. Kalau orangnya meninggal, kadang sudah sudah tidak diikuti lagi. Atau bahkan ketika Anda sudah nggak senang dengan orang itu, tidak diikuti lagi. Mudah pudar karena sesuatu, apalagi sekarang hoax-hoaxnya jelas, banyak. Jadi mendapatkan motivasi dari luar mudah pudar. Maka baiknya, kata penulis kitab ini, Anda harus punya motivasi dari dalam sendiri yang kuat. Wa ala nantadhira al-mufizati al-kharijiyah, dan janganlah kita menunggu
al-mufizatil kharijiyah, menunggu motivasi dari luar. Jangan kita nunggu-nunggu motivasi dari luar. Sawa'un antari ithana isodikin au makulatin tasji'u min ro'isik. Sawa'un, baik itu antori ithana isodikin, baik itu pujian dari teman, au makulatin tasji'in, atau ucapan dorongan semangat min ro'isika, dari atasan Anda. Gak usah ditunggu-tunggu motivasi dari orang lain. Kalau Anda ingin sukses cepat, jangan nunggu-nunggu motivasi dari luar. Motivasi dari luar cepat pudar. Motivasi dari luar memang bisa mempengaruhi Anda, tapi kalau Anda mempunyai keinginan, tentukan tujuannya, hadafnya ditentukan. Tujuannya ditentukan, diarahkan, dipelihara motivasi-motivasi itu, maka nanti akan ketemu. Nah, itu yang nomor 2. 3 jenis motivasi yang nomor 2. Yang nomor 1, hafizul baqo, motivasi bertahan hidup. Yang nomor 2, mufizatul kharijiyah, motivasi eksternal. Nah, sekarang yang nomor 3, tahfizu dahili. Nah, ini penting sekali yang ini nih. Tahfizu dahili, motivasi internal. Motivasi internal adalah wahada huwa ar-ruknul aham binisbati lisahsil fa'al. Inilah prinsip pilar yang terpenting untuk seseorang yang efektif. Orang yang efektif harus punya motivasi internal yang kuat. Tahfizu dahili. Wahada bermula ini, bermula hada itu ar-ruknu, pilar, al-ahammu, yang penting, binisbah lisaksi, bagi seseorang, al-fa'ali, yang efektif. Untuk seseorang yang efektif, motivasi yang ketiga inilah, yang internal inilah yang lebih efektif. Fawal aqwa wal aktsar fa'iliyah wastimroriyah, bahwa motivasi internal ini adalah lebih kuat, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan. Bahwa maka bermula tahfiz dahili itu al aqwa, lebih kuat, wal aktsar, lebih banyak, wal aktsar, dan lebih banyak, fa'iliyah, lebih efektif, wa istimroriyah, dan lebih berkelanjutan. Lebih berkelanjutan. Falmar'u, bermula seseorang, huwa yasiru fil hayah, yajidu anna hunaka muthbitatun wa muhbitatun kathiratun. Wahwa bermula tahfiz ad-dakhili itu yasiru, berjalan fil hayati, dalam kehidupan. Yajidu, menemukan anahunaka, sesungguhnya di sana, anahunaka muhbitatun, ada kekecewaan, wa muhbitatun, dan ada pula frustasi, kathiratun, yang banyak. Betul, setiap orang dalam hidup, dalam mengarungi wahwa yasiru fil hayah, mengarungi kehidupan itu, ya ada saja menemukan muthbitatun wa muhbitatun kathiratun, bisa menemukan kekecewaan dan frustasi. Itu orang hidup ya ada aja.
Kama anaman yuharibunahu qad yakununa aktar minal ladzina yusajji'unahu. Seperti halnya, sama seperti halnya yang melawannya, yang memeranginya, mungkin lebih dari yang mendorongnya. Jadi orang bisa mendapatkan motivasi tinggi, rendah, hilang. Tinggi, rendah, hilang motivasinya. Kama annaman, sebagaimana sesungguhnya orang yuharibuna yang memerangi, yang melawan, siapa man pada ma itu qad yakunun, terkadang mereka mungkin lebih, qad yakunun kadang mereka aktsar minal ladzina, lebih banyak daripada orang-orang yusajji'unahu, yang memberikan motivasi. Fa idza lam yakun dakhilal mar'i, apabila tidak ada motivasinya di dalam dirinya seseorang, qadron kafian minathiqati, kemampuan yang cukup. Kalau kemampuan yang cukup di dalamnya tidak ada, minathiqati, dari kepercayaan diri, wal hamasati, dan hamasah, semangat, watakfizi, dan termotivasi, lam yastatik, tidak mungkin mampu, siapa man muasolatan masirotihi, tidak akan mampu untuk melanjutkan hidupnya, karirnya. Wa inharo mu'linan faslahu, dan ambruk dengan kegagalan, ambruk mu'linan, dengan menyampaikan di publik, faslahu, akan kegagalannya. Dilihat oleh orang gagal. Orang lain itu seperti saya itu bisa ngelihat, itu gagal, itu gagal, itu gagal, itu gagal. Orang lain akan melihat pada kita, Anda sukses, Anda sukses, Anda sukses. Dilihat itu dari orang begitu. Itu tergantung kita dapat motivasi apa, dari mana, kayak apa. Ustudi ada iman min dzakiratika al-muwaqifi allati najahat fiha, syajik nafsaka daiman wala tada syai'an yuthbituka au yuhbituka. Hul an-naqd al-muwajih lidzati biyasirin wa suhulatin. Studia, ingatlah daiman, selalu, min dzakiratika, dari ingatan Anda, allati najahta, yang Anda telah sukses, fiha, dalam al-mawaqif. Al-mawaqif akan posisi atau kondisi, allati najahta, yang Anda sukses, fiha, dalam mawaqif. Ingatlah pada posisi-posisi ketika Anda sukses. Coba sepanjang hidup Anda sampai sekarang, pernah apa enggak mendapatkan kesuksesan? Yang nggak tahu dari SD suksesnya apa, SMP suksesnya apa, kemarin suksesnya apa, pasti sudah ada. Coba diinget-inget. Sajik nafsaka, doronglah diri Anda daiman, selalu, selama-lamanya. Harus Anda mendorong diri Anda sendiri. Wala tada syai'an yuthbituka, ini, jangan biarkan apapun mematahkan semangat Anda. Wala tada syai'an yuthbituka au yuhbituka,
atau membingungkan Anda. Jangan biarkan. Ambillah anak akan kritik-kritik. Terima kritik-kritik. Al-muwajjididati. Terimalah kritik-kritik yang diarahkan pada diri sendiri, pada diri Anda. Biasirin wasuhula, dengan pelan-pelan dan yang mudah-mudah. Kritiknya yang pelan-pelan, yang mudah. Wa ta'alam, dan belajarlah antakatifa, untuk mengekstrak atau mengelaborasi mingkuli mauqifin, dari tiap-tiap situasi. Situasi Anda yang Anda menghadapi situasi apa saja harus dicoba untuk diekstrak, dielaborasi. Walau karena sayyi'an, walaupun keadaannya, situasinya itu jelek, sayyi'an, jelek, itu tetap saja al-hikmah minhu, ada hikmahnya, minhu, dari mauqif. Anda di suatu detik, suatu waktu, suatu jam mendapatkan situasi yang gak enak. Itu situasi yang gak enak, kayak apapun ada hikmahnya. Al-hikmah minhu. Waroda fi nafsika daiman annaka qawiyun. Wardud fi nafsika daiman annaka qawiyun. Nah, ini penting ini. Anda harus membuat diri Anda harus membuat wardud fi nafsika daiman annaka qawiyun. Membuat fi nafsika, diri Anda, daiman annaka qawiyun, bahwa Anda itu orang kuat. Tunjukkan bahwa diri Anda orang kuat di situasi jelek apapun. Jangan cengeng. Cengeng itu gak akan bisa jadi pemimpin. Harus kuat. Mana yang harus diomongin ke temannya, mana yang harus disimpan sendiri. Kalau kira-kira temennya kalau diomongin malah takut dan malah berbuat sesuatu yang negatif, diem. Kasih tahu yang enak-enak aja. Pemimpin harus kayak gitu. Wardud fi nafsika daiman annaka qawiyun. Anda harus menampakkan Anda kuat. Wa annal mu'minal qawi, karena sesungguhnya kata Allah, wa annal kata Rasulullah, wa annal mu'min al-qawi ahabbu indallahi minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai indallah, pada Allah, minal mu'min, daripada orang mukmin ad-dhaif, yang lemah. Kama akhbarna Rasulullah, kama akhbarna, sebagaimana menyampaikan kepada kita siapa Rasulullah, Rasul utusannya Allah. Nah, ini semua sebagai motivasi. Allah telah memberikan motivasi itu dengan kalimatnya yang jelas. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, orang yang gak punya motivasi semuanya rugi. Lafi khusrin. Motivasi untuk apa? Motivasi illalladzina amanu, kecuali yang tidak rugi orang yang beriman. Karena dengan beriman itu motivasi yang tinggi. Wa amilus sholihat, dan mau melakukan sesuatu. Orang yang punya motivasi beriman, dan orang yang punya motivasi untuk melakukan usaha-usaha, amilus sholihah. Dan orang
yang mempunyai mau memotivasi orang lain. Watawasau bil haq watawasau bis sabri. Tawasau bil haq watawasau bil sabri itu artinya kita juga harus sadar mau memotivasi orang lain, saling memberikan wasiat. Nah itu namanya saling memotivasi. Anda jangan cuma memotivasi, juga harus motivasi orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan motivasi baik. Hafizul baqa'i, motivasi untuk bertahan hidup, atau motivasi dari luar, atau motivasi dari dalam. Motivasi ini dikumpulkan, dirangkum dalam ayat wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr ini artinya motivasi dari luar. Motivasi dari dalam ya amanu wa 'amilus shalihat, motivasi dari dalam. Itu. Inilah kajian kita yang ke-18. Nanti kajian besok yang ke-19 kita akan mengkaji tentang kaifatuh bitu mar'usika. Nah, besok akan mengaji ini, bagaimana Anda dibuat frustasi oleh bawaan Anda. Nah, bawaan Anda bisa membuat Anda frustasi. Yang dipimpin membuat Anda frustasi. Kita pelajari karena kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, dan Anda semua bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.